Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya, yang menyaksikan, maha mendengar, maha memperhatikan. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, bersembunyi kemanapun, semua tempat milik Allah. Tidak akan pernah bisa menolak apa yang Allah tetapkan, tidak bisa mendatangkan apa yang Allah tidak kehendaki. Berbahagialah bagi orang yang hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, semalam kita membahas tentang para orang yang jadi kekasih Allah. Ini yang paling top, kekasih pencipta langit dan bumi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan suka nyakitin orang karena Allah menyebarkan para kekasihnya. Kita tahu kalau kita menyakiti orang yang dicintai Allah, Allah menyatakan perang kepadanya. Artinya kita harus tawadu, jangan menganggap remeh orang lain, karena siapa tahu yang kita anggap remeh itu ternyata orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu ciri kekasih Allah itu adalah berani berkorban apapun. Demikianlah orang yang sangat mencintai Allah, pasti Allah sangat mendominasi hatinya, pikirannya, sikapnya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang yang orang yang cinta ke Allah, cinta itu pasti banyak ingat yang dicintainya. Nah, ada 3 ini alat ukur kedekatan kita dengan Allah, dengan zikrullah. 1, seberapa cepat kita mengembalikan urusan kepada Allah. Karena ada yang kalau ada urusan tuh lama baru ingat Allah sesudah mentok. Segala dipikir, segala diobrolkan, segala didiskusikan, tapi Allahnya tidak. Padahal segala urusan itu ada dalam pengetahuan Allah, segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah, dan segala urusan itu hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Jadi pertanyaan pertamanya, seberapa cepat kita mengembalikan urusan ke Allah. Ditimpa musibah, nah yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama ke Allah. Makin lambat ke Allahnya, makin galau. Kenapa galau? Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Kalau kita lupa ke Allah, Allah simpan galau. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah turunkan sakinah. Lupa, gelisah, ingat, sakinah. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Bagaimana dong? Apa kita tidak boleh mikir? Tidak, kita pasti mikir. Kita akan otak ini mikir terus setiap saat. Tinggal mau dibawa kemana pikiran ini. Nah, kecepatan kita kembali ke Allah itu salah satu alat ukur nikmat yang besar. Delay, telat ingat ke Allah, turun gelisah. Cepat ingat ke Allah, turun sakinah. 2, seberapa banyak kita memerlukan pertolongan Allah.
Nah, bagi para pecinta Allah itu bukan masalah sedikit atau banyak, tapi selalu jadinya tuh selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan. Perlu pertolongan Allah terus menerus untuk hal apapun. Untuk berbuat taat perlu pertolongan Allah. Untuk menjauhi maksiat perlu pertolongan Allah. Aduh ya Allah, saya nggak bisa jaga pandangan. Engkaulah yang menguasai mata ini, nafsu itu. Sering di sini banyak yang lewat, astagfirullah ya Allah, saya nggak bisa nahan pandangan, tolong ya Allah. Untuk pandangan saja minta tolong ke Allah. Di antara maknanya tiada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Jadi minta tolong ke Allah tuh. Apapun pasti jatuhnya ke Allah. Ya Allah, tolonglah saya, dengan rahmat-Mu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Ke Allah terus. Mau apapun, kemanapun, pasti minta tolong ke Allah. Bangun tidur, minta tolong kepada Allah, supaya kita bisa mensyukuri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dan menguasai apapun yang akan terjadi. Jadi kita harus minta tolong terus ke Allah. Ibu-ibu cemburu, misalkan cemburu ke suami, ya Rob, tolong jangan biarkan saya dilanda cemburu buta. Yang ketiga, yakin. Makanya para kekasih Allah itu tidak ada ragu tentang janji jaminan Allah. Yakin Allah melihat dirinya, yakin Allah menjamin rezekinya, hakul yakin. Tidak ada yang tertukar apa yang Allah berikan, tidak bisa dihalangi siapapun, tidak bisa dicegah. Kalau Allah ngasih ke saya, pasti ketemu. Kalau Allah tidak ngasih, tidak akan ketemu. Wah, kalau gitu kita diam aja. Ada juga buat yang diam tidak dikasih apa-apa ya. Kita ciri ahlul yakin ke Allah itu sungguh-sungguh dengan apa-apa yang manfaat. Kewajiban sempurnakan, amalan sunnah bersegera. Apapun yang manfaat sungguh-sungguh. Para kekasih Allah begitu. Dan bersamaan dengan itu selalu doa kepada Allah, wala ta'jaz, dan tidak lemah. Baru kalau sudah terjadi sesuatu tidak ada keluh kesah, tidak, duh seandainya begini akan begini, seandainya begini, tidak. Dia akan mengatakan kalau terjadi sesuatu ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak rewel, tidak takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dunia tidak bikin sedih. Tidak ada dunia yang bikin duniawi yang bikin perih hatinya, tidak ada ya.